warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Frida Rizka Rahmanisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Tawuwali, Bangka Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nurwena. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Tawuwali. Assalamualaikum Bu Nurwena, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Winda, alhamdulillah baik. Baik Bu Nurwena, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Adapun tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa saat ini kita melakukan kegiatan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu Nurwena, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan. Boleh Bu Nurwena? Boleh Bu Winda, silakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nurwena capai apa ya Bu Nurwena? Baik, di sini karena saya mengambil teks laporan percobaan, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi informasi laporan percobaan secara lisan. Yang kedua, dengan mendengarkan teks laporan, siswa dapat mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi prinsip penggunaan kata atau kalimat dari teks laporan yang dibaca. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nurwena capai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan, jadi saya mengembangkan 2 aspek Bu Bindaya. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua ada keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah laporan hasil percobaan. Kemudian untuk yang aspek keterampilan, siswa menulis rangkuman kata dan kalimat. Baik, jadi nanti ada 2 area pengembangan yang Bu Nurwena yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Lalu bagaimana untuk rancangan pembelajaran yang akan Ibu rancang di dalam kelas nanti? Untuk rancangan pembelajarannya, di sini saya akan menggunakan model discovery. Jadi model discovery itu siswa menemukan sendiri permasalahan, jawaban dari permasalahan itu berdasarkan intuisi mereka atau pengetahuan awal mereka, yang pada akhirnya mereka itu akan sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi model discovery, metode yang digunakan itu diskusi kolaboratif. Kemudian rancangan pembelajarannya, tahapnya yang pertama saya mempersiapkan kesiapan siswa. Saya memberikan simulasi tentunya, mengecek kesiapan mereka. Kemudian yang kedua saya membuat kelompok belajar. Kemudian yang ketiga saya akan menampilkan materi, presentasi, PowerPoint. Selanjutnya saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian selanjutnya saya siswa secara berkelompok, maksudnya mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya, diskusi, nanti akan ada tanya jawab. Kemudian ada evaluasi nantinya, dan terakhir ada peninjauan kembali atau umpan balik materi yang telah disampaikan. Kemudian terakhir penutup. Wah, sebenarnya luar biasa ya Bu Nurwena. Jadi saya ulangi lagi, modelnya tadi discovery, metodenya pakai diskusi kolaboratif atau kelompok. Di situ juga nanti ada tanya jawab, presentasi, dan penugasan LKPD-nya. Pertanyaan berikutnya, Bu Nurwena, kapan Bu Nurwena akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam keberapa, dan di kelas mana Bu Nurwena? Rencananya saya mau merencanakan ini observasi itu di hari Kamis tanggal 25 Juli
jam ke-7 dan 8 itu ada di kelas 9B. Baik, saya ulangi, berarti nanti observasinya akan dilakukan di kelas 9B pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di jam 7 dan 8. Ya, betul sekali. Baik, berarti nanti saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu Bu, setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, kita akan masih melakukan percakapan terakhir ya Bu Nurwena, yaitu percakapan pasca observasi. Dan nanti sepertinya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Nurwena, jadi biar lebih dipersiapkan. Nah, dari percakapan hari ini, apa yang Bu Nurwena dapatkan? Apa yang Bu Nurwena rasakan? Saya merasa kesiapannya mesti harus lebih mantap lagi. Terutama mungkin dari sini saya ada motivasi untuk menambah media pembelajaran, bukan hanya sekedar dari buku, tapi mungkin saya akan menambahkan PowerPoint dan juga LKPD. Jadi media pembelajarannya akan saya gunakan itu untuk biar observasinya lebih berjalan lebih baik lagi tentunya. Lebih maksimal. Alhamdulillah, hari ini banyak yang Bu Nurwena dapatkan. Semoga pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Ya, amin. Demikian percakapan observasi hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Oke ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali lagi ya. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, dan kita mulai. Ibu akan cek kehadiran. Yang tidak ada siapa? Oke, semuanya hadir ya. Sekarang kita langsung ke materi. Kita hari ini akan belajar teks laporan percobaan ya. Tapi sebelum ke materi, tanya adakah yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Ada yang sudah tahu? Oke, sebelum lebih lanjutnya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan besar. Yang kedua, dengan mendengarkan teks laporan, siswa dapat mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi prinsip penggunaan kalimat teks laporan yang hasil percobaan ya. Ibu harapkan kalian semua paham materinya dan paham apa itu teks laporan, kemudian paham jenis teks, ragam model teks laporan itu seperti apa ya, strukturnya seperti apa ya. Kemudian kaidah bahasanya juga kalian paham seperti apa ya. Oke, sekarang kita tanyakan sebagai bukan kalian hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Adakah? Oke, silakan Tasya. Diri Tasya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan bahwa teks laporan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya, benar ya. Jadi teks laporan itu adalah teks yang dilakukan oleh peneliti yang melalui serangkaian penelitian atau praktikum. Kemudian hasilnya dijadikan sebuah teks yang kita sebut dengan teks laporan percobaan. Oke ya. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini dulu. Pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu dengan pembelajaran selanjutnya dengan materi selanjutnya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pindah dan Bu Wena.
pada kegiatan kita pagi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang mana Bu Pinda dan Bu Wena sebelumnya sudah melaksanakan percakapan pra dan melaksanakan observasi. Di sesi ini silakan Ibu menggunakan teknik coaching untuk melaksanakan percakapan. Waktunya saya serahkan sepenuhnya nanti ke Bu Pinda. Bu Wena itu nanti santai saja, bahwa ini bukan untuk menilai jawaban-jawaban Ibu, tetapi melihat bagaimana Bu Pinda membuat pertanyaan yang berbobot dalam teknik coaching. Jadi tidak usah takut-takut, tidak usah grogi, biasa saja. Kepada Bu Pinda saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi atas waktunya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurwena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pinda. Kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, seperti kita ketahui, kita sudah berada di tahap akhir untuk rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu ada di kegiatan pasca observasi, di mana sebelum ini kita sudah melakukan 2 kegiatan yang benar kemarin, yaitu di praobservasi dan observasinya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang Bu Nurwena lakukan kemarin, untuk perbaikan, bukan bertujuan untuk menilai Bu Nurwena ya. Jadi sini saya mohon izin untuk mengutarakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi kemarin Bu Nurwena. Boleh ya? Boleh. Mulai saja Bu Nurwena. Ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya kemukakan. Yang pertama, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Nurwena saat proses pembelajaran atau saat observasi kemarin. Baik Bu Pinda, terima kasih pertanyaannya. Pada saat observasi kemarin, terus terang perasaan saya itu bersemangat, saya antusias. Jadi karena pada saat observasi itu saya merasa tertantang, apalagi kalau dilihat ada guru yang melihat nilai, jadi kayak kita tuh, saya tuh merasa lebih, saya harus melakukan yang terbaik. Kan saya harus benar-benar perhatikan siswa, saya harus benar-benar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan segala prosesnya pun saya merasa antusias. Saya lihat kemarin juga pembelajarannya berjalan cukup lancar. Bu Nurwena memang bersemangat, anak-anak saya lihat juga antusias ya kemarin. Baik, jadi untuk yang pertanyaan selanjutnya, mohon Bu Nurwena ceritakan kembali tahapan-tahapan dan area yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kemarin, Bu Nurwena. Iya, tahapannya tentu saja area pengembangan yang saya kembangkan itu ada 2 Bu ya. Yang pertama itu area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk yang pengetahuan, siswa itu menguraikan hasil telaah laporan hasil observasi, karena ini materinya tentang laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua itu kan keterampilan. Untuk keterampilan, siswa menulis rangkuman kata dan juga kalimat. Kemudian tahapan-tahapannya seperti biasa. Yang pertama itu simulasi, siswanya diberi simulasi dulu, kemudian disangkut pautkan dengan pembelajaran yang telah lalu siswa. Kemudian siswa diperkenalkan, saya membuka materinya, media yang saya gunakan itu PowerPoint. Kemudian siswa memperhatikan, kemudian saya membagikan kelompok dengan siswa. Saya bagikan kelompok dengan siswa kemudian saya bagikan LKPD berdasarkan materi yang sudah disampaikan, yang sudah mereka amati. Mereka mengerjakan LKPD itu selama beberapa menit. Kemudian setelah selesai, mereka diskusi, mereka maju ke depan setiap kelompok menggunakan metode diskusi, mereka di situ presentasi diskusi. Di situ mereka dilihat pengetahuan mereka, aspek yang saya nilai tadi kan. Kemudian keterampilannya di akhir saya juga memberikan tugas evaluasi berupa rangkuman
ada soal untuk merangkum kata kalimat yang menelaah tentang teks laporan hasil observasi. Begitu Bu Pinda. Jadi Kurang lebihnya. untuk area pengembangannya nanti dia ada dua. Di Iya. keterampilan dan Pengetahuan. pengetahuannya mereka diskusi kan. Iya. Kita presentasi ke depannya mengenai keterampilan mereka berbicara. Jadi kalau pakai PPT itu anak-anak kayaknya lebih antusias dari itu. Iya Bu, tentu saja kalau kita pembelajaran ceramah ya konvensional kan itu metodenya ceramah atau jauh kan. Cuman kita tidak boleh juga menghilangkan metode lama karena bagaimanapun ceramah itu adalah penguatan. Jadi penguatan dari guru terhadap siswa itu perlu dibutuhkan. Kalau PPT itu kan media, alat bantu yang digunakan guru untuk memudahkan pembelajaran. Siswa tentunya mereka antusias Bu, mereka lebih tertarik karena mereka melihat sesuatu yang baru ya. Kalau di sekolah kita ya, kita kan jarang untuk menggunakan PPT, PowerPoint, itu kayak sesuatu yang baru bagi mereka. Ini mereka pas ditampilkan itu aja mereka sudah fokus mereka itu sudah tertuju pada PowerPoint yang disajikan. Jadi mereka antusias dan mengikuti lah pembelajaran dulu. Namanya fokus mereka sudah dapat Iya, kan perhatian mereka sudah teralihkan dengan media itu. Selanjutnya, menurut Ibu Nurwena, apakah pembelajaran kemarin sudah berhasil? Sejauh ini saya lihat Bu ya, mereka sudah mengikuti pembelajaran dengan sebagaimana mestinya. Saya harapkan cukup, saya katakan cukup berhasil, dan sudah baiklah. Tapi kalau untuk sempurnanya tentu belum, dikarenakan siswa ini kan banyak Bu. Tentunya saya ada hambatan-hambatan lah, kendala lah beberapa pastinya waktu di lapangan kan. Jadi cukup berhasil lah dikatakan. Dan apa yang sudah baik menurut Bu Nurwena pada pembelajaran tersebut? Yang sudah baiknya tadi dengan menggunakan media pembelajaran, siswa anak-anak tadi antusias sudah mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang diarahkan. Jadi saya sebagai guru itu sudah agak mudah untuk melakukan step by step, langkah selanjutnya ini apa. Jadi siswa sudah menurut sesuai dengan arahan yang saya buatkan. Jadi sudah baiknya. Nah, kalau yang tadi sudah baiknya, apa ada yang harus ditingkatkan atau pada proses pembelajaran itu ada kendala? Bu Nurwena di kelas kemarin, apa yang perlu ditingkatkan misalnya pembelajaran itu? Pembelajarannya yang perlu ditingkatkan mungkin siswanya itu banyak Bu ya. Jadi kadang-kadang kan medianya itu tidak semua juga siswa itu aktif. Jadi gaya belajar siswa itu kan ada yang mungkin mereka pengennya bergerak, kita sebut kinesthetik. Jadi masih ada yang siswa yang kesana kemari gitu kan. Jadi mungkin mungkin lebih pemilihan modelnya atau gaya belajarnya mungkin saya mesti harus lebih bervariasi lagi ke depannya. Jadi siswa itu kan ada yang mau nonton melihat, ada yang fokus ke situ, ada yang masih mau bergerak-gerak, berjalan sana sini, pergi ke kelompok lain. Jadi mungkin tingkatan yang harus kendalanya itu yang saya rasakan. Jadi yang harus ditingkatkan mungkin pemilihan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, mungkin juga minat belajar mereka. Jadi kalau tadi ada kendalanya seperti itu atau yang harus ditingkatkan, sekarang bagaimana cara Bu Nurwena untuk menanggulangi permasalahan tersebut nantinya? Saya mungkin akan mencoba nanti untuk bertanya dengan siswa mungkin ya, apa menggunakan angket atau menggunakan wawancara, bertanya langsung dengan mereka. Itu gaya belajar yang mungkin mereka sukai Bu. Selainnya yang mereka maunya seperti apa, bahasa kita kan gaya belajar, minat belajarnya mungkin ada yang suka baca buku Ya. ada yang suka mungkin dengar video, lihat video dari YouTube, mungkin ada yang suka
bergerak, memperagakan mungkin Bu ya. Jadi gayanya kan macam-macam siswa. Ini mungkin lebih ditanyakan. Jadi tadi sudah untuk menanggulangi permasalahannya menurut Bu Nurwena ya. Sekarang dukungan apa atau dari siapa yang perlu Bu Nurwena ini dapatkan untuk menanggulangi permasalahan tadi, untuk mendukung pembelajaran Bu Nurwena nanti? Iya, tentunya yang pertama dukungannya dari rekan sejawat Bu, sesama guru bahasa Indonesia dan guru senior. Itu dari situ mungkin nanti diskusi, kita konsultasi dengan beliau kan, gimana cara untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian dari sekolah mungkin sarana dan prasarananya yang perlu ditingkatkan. Soalnya kan sekolah kita Bu, tidak semua kelas ruang itu memiliki listrik, aliran itu kan, nggak semuanya. Jadi hanya kelas-kelas tertentu itu terkadang kita langsung ke lab kalau mau infokus, mau ruangan yang ini sesuai dengan pembelajaran kita. Mungkin dukungannya di situ, dari infokusnya, mungkin kan dari listriknya tadi, kemudian sarannya lebih dilengkapi lah. Kan, soalnya kan media pembelajaran itu yang harus kita lakukan untuk membantu pembelajaran. Terus kira-kira kapan Ibu Nurwena akan melakukan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Yang bertanya tadi dengan siswa secepatnya lah Bu. Secepatnya saya akan pemerintahan dengan siswa kayak belajar mereka seperti apa yang mereka inginkan. Kalau yang kurikulum terbaru ini kan asesmen apa namanya? Asesmen biasa. Nah itu kan untuk mengetahui gaya belajar minat mereka yang pertama gitu kan. Jadi kalau kelas 7 mungkin bisa langsung dilakukan. Di kelas 9 karena mereka masih K13 jadi menyesuaikan secepatnya. Ya, Mudah-mudahan realisasi lancar semuanya. Pengen tahu komitmen Bu Nurwena ke depannya nanti mendukung pembelajaran yang akan datang nanti. Komitmennya tentu saja saya harus menambah wawasan saya Bu. Sebagai seorang guru harus upgrade ilmu, ikut mungkin seminar-seminar online, pelatihan-pelatihan bintang yang ada di online mungkin kan Bu. Terus mungkin membuka MM. Ya. Itu kan banyak Bu. Itu mungkin dari saya untuk mendukung pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda tadi. Kita sebut pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk bisa mengetahui itu kan ada semuanya, mungkin pelatihan-pelatihannya Bu ya. Mungkin ikut itulah komitmen saya mendalami siswa. Dari tadi kayaknya sudah dirempat-rempat ke pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya jadi pengen tahu apa sih pemahaman Bu Nurwena tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu Nurwena? Kalau lebih luas Bu, kayak saya belum mempelajari lebih luas nih tentang itu. Cuma pernah lihat topik pembelajaran di PMM, pernah lihat videonya dan pernah sudah saya mau ikuti itu untuk aksi nyata saya, tapi belum saya terapkan, belum saya pelajari sepenuhnya, belum selesai maksudnya. Jadi menurut saya itu yang sepengetahuan saya sedikit aja Pak ya Bu. Itu pembelajaran yang gaya belajar kita tuh mengetahui gaya belajar siswa itu ada beda-beda. Ada siswa yang gaya minat belajarnya dan gaya belajarnya yang suka membaca, yang suka mendengarkan langsung dari itu kita sebut mungkin visual ya, kemudian audio visual, ada yang juga kinestetik kan, siswa yang suka bergerak, suka memperagakan. Itu sampai itu aja pengetahuan saya Bu, belum terlalu dalam. Itu sudah bagus Bu Nurwena, berarti Bu Nurwena sebenarnya sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, cuman mungkin di lapangannya belum dipraktekkan ya. Tapi kalau ini tadi asesmen diagnostik sudah Bu Nurwena lakukan? Baru ingin Bu, baru ingin. Sebab di kelas 7 kan ada. Biasanya kita di awal. Jadi baru ingin, kalau melakukan sih belum. Jadi nanti tinggal menurut Bu Nurwena pengen menggali lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ya, tentunya. Jadi kayaknya terakhir ini Bu Nurwena, pertanyaannya, kira-kira kontribusi apa yang menurut Bu Nurwena di
pikirkan yang bisa saya lakukan sebagai seorang penggerak bagi Bu Nurwena sendiri dan mungkin dari guru-guru lain di SMP Negeri 4 Togwali. Nah, ini Bu, saya sangat berharap, besar harapan ya Bu ya, Ibu sebagai CPG. Jadi saya berharap Ibu sering-sering berbagi praktik baik seperti yang kita lakukan kemarin, yang diseminasi budaya positif ya. Nah, itu sangat bermanfaat itu untuk kami kan, untuk menambah pengetahuan, berbagi praktik baik, mengenalkan dulu, jadi itu manfaatnya besar sekali. Ya sesering mungkin lah Bu ya harapannya. Insya Allah nanti kita ada waktunya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Nurwena atas waktunya dan membantu saya tadi, dan insya Allah harapan Bu Nurwena demi sedikit kita lakukan demi Kementerian Disiplin Negeri 4 Togwali. Terima kasih Bu Nurwena ya. Iya. Sama Bu. Sudah selesai Pak Dedi. Kira-kira dari Pak Dedi apa ada umpan balik atau pemahaman yang bisa diberikan kepada kami? Kami persilahkan Pak Dedi. Baik, ibu-ibu telah melaksanakan percakapan pasca observasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurwena sudah membantu Ibu Pinda, karena apa yang dilakukan pada pagi hari ini adalah salah satu tugas yang mana kegiatan yang direkam kami mau ini nanti itu dikumpulkan. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu Nurwena, setelah mengalami beberapa proses dari observasi lalu ke pasca observasi, menurut Bu Nurwena bagaimana proses yang telah terlaksana dan bagaimana pula perasaan Bu Nurwena? Proses yang terlaksananya Pak, saya merasa ini sesuai dengan yang seharusnya Pak. Jadi perasaan saya itu saya antusias, saya senang sekali. Jadi mulai dari awal pra observasinya, Pindah membantu ini yang harus disiapkan ya. Jadi benar-benar saya itu seperti dibimbing. Oh, jadi ini harus siapkan. Saya tahu apa yang perlu saya siapkan. Observasinya seperti ini sesuai dengan yang disiapkan. Jadi perasaan saya senang. Bukan kayak yang sudah-sudah Pak. Sebenarnya kita kan ngerasa kayak dinilai Pak, dihakimi. Jadi agak gugup Pak. Jadi ini saya enggak ada gugupnya. Jadi mulai dari perayaan kemarin, jadi sudah merasa terarahkan sesuai sebagaimana mestinya. Alhamdulillah lah. Baik, terima kasih Bu Nurwena. Jadi percakapan ataupun diskusi yang sudah dilaksanakan Bu Pinda, ini benar apa yang disampaikan Bu Nurwena tadi. Observasi itu si observer atau si coach itu tidak memberikan penilaian. Kami hanya mengajak si guru yang sedang diobservasi itu merefleksikan dirinya dan evaluasi sendiri. Jadi tidak ada penilaian dan justifikasi atau menyalahkan atau apa-apa. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Pinda. Apa yang saya lihat pada percakapan pagi hari ini sudah cukup baik Bu. Mungkin dari kompetensi coaching kita tahu bahwa ada mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, lalu hadir seutuhnya. Adakah area pengembangan yang mungkin perlu Ibu tingkatkan lagi? Jadi untuk dalam proses coaching ini saya menyadari kalau yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana cara saya membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi saya bisa menggali potensi coach saya tadi dengan baik, dan mungkin dia bisa menyelesaikan sendiri tanpa saya harus memberi masukan atau ide-ide dari pertanyaan berbobot tadi. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan lagi kurangnya di situ. Baik Bu Pinda. Jadi Bu Pinda merasa bahwa kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kompetensi ini akan lebih meningkat, saya yakin dengan terus berlatih. Silakan tetap
komunikasi dengan kawan-kawannya, melakukan observasi secara bersama-sama sehingga keterampilan-keterampilan coaching yang ada itu semakin terasa. Mungkin ini saja proses percakapan pasca observasi kita. Terima kasih kepada Ibu Nurwena sekali lagi sudah membantu Bu Pinda dalam penyelesaian tugas akhir modul 2.3 di aksi nyata yang harus dikumpulkan Bu Pinda. Jika ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri billahi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.